Oke, welcome and welcome back. Bentar, Cancer. Ya, Cancer. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Ini untuk readingan pertengahan Maretnya kalian, atau kapanpun kalian menemukan video ini. Kapanpun algoritma YouTube membawa video ini ke feeds YouTube-nya kalian. YouTube namanya feeds bukan sih, atau home? Ya, home YouTube-nya kalian. Cancer. Di sini kalian punya Two of Swords. Two of Swords dihalanginnya sama Knight of Sword. Waduh, pedang ketemu pedang. Oke. Aduh, terdengar gay tapi ya pedang ketemu pedang. Aduh. Sorry ya, ini udah mulai tidak konsen tengah hari. Two of Sword ada apa sih? Ada pilihan yang lagi kamu ambil tapi waktunya nggak terlalu banyak, waktunya mepet, tapi pilihannya sulit buat kalian ambil. Ya, ini bukan posisi yang nyaman sih, jujur aja. Pilihannya kalian cukup buta juga sih, cukup buta dalam artian kalian gak tahu nih kalau ngambil pilihan A ujungnya bakal kemana, pilihan B ujungnya bakal kemana, dan dituntut harus cepet, harus kalau bisa momen ini juga kalian ngambil keputusan itu. Ada ya Knight of Sword di baliknya. Kalau ngomongin Knight of Sword, apa-apa Knight of Sword harus cepet, keputusan harus cepet. Dan Two of Sword di sini ya tadi aku bilang ada pilihan, ada keputusan. Tapi aku ngerasa nggak selalu atau nggak mesti se-urgent itu sih. Ya mungkin timelinenya mepet atau waktunya cepet, tapi kadang kalau kita malah overthinking kayak yang tadi aku bilang tuh ya, kalau pilih A gak tahu apa ujungnya, pilih B gak tahu apa ujungnya, kamu ngeblank aja gitu, kudu milih yang mana. Bukannya ya kan kalau gitu bisa jadi semua pilihan benar ya, walaupun iya sih semua pilihan salah juga bisa jadi, tapi kan kalau kita mindsetnya ngelihat pilihannya kayak gitu, misalnya ini mana nih yang benar, ini mana nih yang benar. Kalau kita dari dalam gitu misalnya punya mindset kalau oke, nggak apa-apa lah kalau ada di kalau ada di pilihan sulit kayak gini, apapun yang aku ambil itu pilihan yang benar, itu pilihan terbaik buat aku saat ini. Soalnya aku nggak tahu apa yang bakal aku hadapin kalau aku milih A atau B. Itu sama kayak dulu aku, atau beberapa bulan lalu aku masih sering main Magic the Gathering kayak gitu. Kita nggak tahu kartu apa yang bakal kita draw, tapi kita tetap harus ngambil kartu itu. Jadi apa ya, have faith kali ya. Kita ya udahlah, yakin aja. Yakin aja dulu baru jalan. Ya baru yakin aja dulu baru di apa ya. Dan tetap harus konsekuen ya. Tiap pilihan ada konsekuensinya. Mungkin itu yang bikin kamu sulit buat ngambil pilihan. Kamu mungkin masih belum yakin atau masih belum tahu konsekuensinya apa kalau aku ngambil keputusan ini. Tapi yang jelas, apalagi kalau waktunya mepet, kalian gak punya banyak waktu, ya udah ambil aja pilihannya. Yakin itu pilihan terbaik dan terima ntar apapun konsekuensinya. Root of the readingnya kita punya Ace of Coins. Ada kesempatan baru, mungkin konteksnya soal kerjaan atau profit finansial kali. Jadi mungkin kalau konteksnya ke materi atau finansial kayak gitu, iya emang pikirin baik-baik. Jangan sampai kalian bikin bad financial decision kayak gitu yang bakal kalian sesalin di kemudian hari. Tapi kalau ngeliat Ace of Coins di sini, peluangnya masih awal sih, masih absurd kalau aku mikir dari peluang yang kecil ini kalian ngeprospek jadi jauh kemana-mana. Enggak sih, pokoknya ya kalau apalagi kalau pilihannya kita ngomongin soal kemungkinan bisnis atau kemungkinan uang, materi finansial kayak gitu, ambil aja yang paling menguntungkan. Gak apa-apa untuk saat ini, tapi yang kamu pikir kayak wah ini kayaknya menguntungkan dan resikonya paling minim, kayaknya itu deh yang diambil. Nah, di pas energinya ada Five of Swords, ada banyak perselisihan, ada banyak pertentangan. Mungkin perselisihannya datang dari diri kamu sendiri mungkin, atau mungkin dari orang-orang sekitar. Yang jelas kalau ngomongin perselisihan kayak gini atau perkelahian lah ya, yang namanya perkelahian aku ngerasa nggak akan ada yang menang sih. Yang menang jadi abu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nggak, ngapain gitu, kayak udahlah, nggak usah diributin. Apa sih yang kalian ributin? Dan kalaupun iya gitu, kita nggak bisa lari, nggak bisa menghindar dari perkelahian itu,
Kayak yang tadi aku bilang soal Ace of Coin, ngambil jalan yang resiko atau yang kerugiannya paling minim. Soalnya kan ya kalau ngomongin soal untung rugi ya, kita ngomongin konteksnya untung rugi, biasanya kita ambil yang untung dong. Ya masa kita ngambil yang rugi? Ya pilihannya kalau untung dan rugi, ya pilihannya kita ambil yang untung. Tapi kan nggak selalu pilihannya nggak selalu untung dan rugi. Kadang kita malah pilihannya adalah mau rugi 1 juta atau mau rugi 10 juta. Yang namanya rugi mah dicari yang paling minim. Kita cari kerugian yang paling minimal. Kalau keuntungan kita cari keuntungan paling maksimal, kayak gitu. Crowning the reading ada Six of One, dari Five of Swords ada Six of One. Wah, ini seru nih. Dari konflik yang kemarin kayaknya kalian menang, kayak gitu. Apapun konflik atau perselisihan yang kalian hadepin sebelumnya, aku ngerasa ada kemenangan di situ. Kalian keluar sebagai pemenang ya, walaupun nggak untung-untung banget kayak yang tadi aku bilang, menang jadi arang tetap. Tapi kalau konteksnya untung dan rugi, kayaknya kalian untung. Dan future energinya ada Two of Cups. Wow, aku nggak expect dari Two of Swords jadi ada Two of Cups. Yang tadinya kalian bimbang memutuskan, yang tadinya kalian nggak tahu mau ngambil jalan yang mana, Two of Cups ada understanding, ada saling kesepahaman. Mungkin yang tadinya kalian ribut, ada konflik mungkin dengan partner bisnis kalian, setelah masalahnya clear, setelah kalian nunjukin kalau nih maksud gue begini loh, profitnya segini, dan akhirnya ada deal, terjadilah kesepakatan. Mungkin awalnya emang visinya nggak sama aja, atau mungkin ada komunikasinya kali ya, miskomunikasi aja gitu. Tapi yang jelas kalau ngomongin kayak untung rugi, apalagi kayak prospek bisnis, ada kok, nggak, peluangnya ada. Dan kalau ngomongin bisnis, ini bukan bisnis bodong sih ya, semoga bukan bisnis bodong ya. Kalau di kartu ini sih aku ngeliat nggak bodong sih, ada, walaupun iya masih kecil keuntungannya, atau perputaran uangnya masih kecil, tapi ada bakal jadi sesuatu yang jelas kayaknya. Dan kalau ngeliat di sini koinnya baru di ace, jadi yang tadi aku bilang tuh, jangan ekspektasinya jangan terlalu jauh, jangan terlalu tinggi dulu. Nih ada Two of Cups, ada Two of Swords. Seenggaknya dengan adanya kebersamaan atau dengan adanya kesepakatan di antara kalian nggak jadi berantem di sini, itu udah syukur sih. Kalian udah udah saling sepakat, walaupun nggak, jangan dulu ngomongin untung gede deh, kalian sepakat aja dulu, ngobrolnya enak dulu deh gitu. Itu aja dulu. Oke, questioner, posisi kalian sebagai penanya di sini ada di King of Cups. Beda nih kalau dari tadi di sini kita ngomonginnya bisnis nih, kayak materi, finansial, bahkan intelektual. Tapi yang dikejar sebenarnya kalian nggak nyari itu sih. Ya aku juga, ya kan di sini Two of Swords, apa sih sebenarnya yang kalian cari? Iya, kalau kalian nyari nyari financial gains kayak gitu, kayak keuntungan finansial, belum gede sih, cuma mungkin keuntungannya lebih ke keuntungan emosional kali ya. Ada mungkin relasi baru atau kolega baru yang kalian temuin, atau seenggaknya kalian udah nggak bingung lagi deh. Iya, kalian udah nemu jodohnya, mungkin jodoh dengan partnernya atau jodoh dengan bisnisnya juga bisa jadi. Dimana kalian udah nggak perlu nyari-nyari lagi, ini gue kudu kemana ya? Ini kalau ngambil A gimana ya? Kalau ngambil B gimana ya? Enggak deh. Iya, kalau nyari untung jangan dulu deh. Jangan dulu yang untung gimana, kalau ngobrolnya belum sepakat, ngobrolnya belum enak, mending jangan dulu nyari untung. Kalau aku sih sama klien kayak gitu sih. Kayak mau kliennya nawarin duit gede tapi kita ngobrolnya nggak nyambung, kayak briefnya dia maunya kayak gitu tapi aku nangkepnya gimana, kan nggak nyambung gitu kan, ngapain gitu. Duitnya gede juga capek kerja begitu. Jadi mending kita ngobrol aja dulu, satu visi dulu deh, seenggaknya ini kerjaannya mau dibawa kemana, baru kita ngomongin duitnya segimana gitu. Ya itu pengalaman banget ya, duitnya gede tapi visi kliennya apa, terus aku ngerjainnya kayak gimana, kayak gak nyambung. Oke, di environmentnya ada
Nine of Cups. Aku ngerasa karena di sini Nine of Cups ya, bukan Ten of Cups atau bukan apa Six of Cups atau ya Three of Cups mungkin. Kamu happy ngejalaninnya. Somehow kamu happy ngejalaninnya. Gak tahu ya. Cuma kalaupun ada capeknya, kalaupun ada bete-nya, tetap begitu udah masuk kerjaan, begitu udah melakukan in the doing gitu, kamu happy, kamu apa ya, feels river of joy flows within you kayak gitu, kayak pokoknya happy lah ngejalaninnya. Soalnya keraguannya udah nggak ada. Aku pikir apapun yang kita lakuin selama udah nggak, atau at least aku pribadi kalau udah nggak ragu-ragu ngejalaninnya, aku ngerjainnya happy kok. Kadang yang bikin kerjaan jadi menyebalkan tuh saat aku menebak-nebak kliennya maunya apa sih, gue kerjain gini bener gak sih, atau aku bikin kayak gini. Wah, itu overthinking sih. Oke, hopes and fear-nya di sini ada the judgment, dan outcome-nya ada page of cups. Dari king of cups yang tadi nih apa sih, apa ya, tadi aku mau bilang apa, emotional maturity, kita balik ke page of cups yang mana oke, kita udah apa sih, mungkin kamu pribadi udah cukup nih, udah happy nih, udah terpenuhi nih di pekerjaan ini atau di apapun yang sedang kamu jalanin sekarang, mau itu kerjaan atau relationship, atau ya relationship juga bisa mungkin. Kamunya udah oke nih, tapi kamu siap gak untuk kalau kita ada di fase selanjutnya, misalnya ini udah deal, oke kita jalan, atau udah deal, itu bisa ke relationship ya ternyata kalau dipikir-pikir. Anyway, kalau udah deal ya kita harus mulai belajar dari awal lagi. Iya dong, kayak fase negosiasi dengan fase produksi beda sebenarnya. Nggak tahu ya, mungkin kalau apa sih, kalau orang lain kerjaannya lebih rapih jadi bisa sama aja dan komunikasinya nggak seribet aku, tapi kadang aku ngerasa kayak, oh kita lagi nego nih gini, mindset aku beda waktu nego dan waktu produksi sebenarnya. Kalau waktu nego aku mikirnya apa ya, waktu nego aku nggak boleh ribet sama detail produksi. Kalau lagi produksi apa sih bagian negosiasi udah aku lupain aja sih. Yang aku pegang waktu dari proses negosiasi adalah budgetnya berapa, deadline-nya kapan, kebutuhan kliennya apa. Udah sisa negosiasinya kayak yang lain-lainnya nggak aku bawa. Kayak kadang buka kliennya aja aku udah nggak inget pas masuk produksi, kayak udah nggak perlu diinget-inget muka kliennya kayak gimana, kayak ketemuannya di mana, bodo amat, ini udah produksi. Waktunya gambar, Bung. Udah nggak perlu apa sih mikirin kayak, aduh ntar gue ketemu klien pakai baju apa, atau ntar ketemu sama klien gue kudu gimana, nggak, bodo amat, udah produksi. Dan aku ngerasa ini kayak kamu ngelihat fase selanjutnya dari sudut pandang yang lebih segar, yang lebih fresh. Soalnya di sini ada judgment. Kayak apa ya, judgment tuh kayak aku ngelihatnya ada, tahu gak sih kalau udah waktunya masuk kelas ada belnya gitu, ada bunyi bel masuk kelas, mau nggak mau itu harus begitu loncengnya dibunyikan, begitu belnya dibunyikan ya kita kudu masuk kelas. Ngerti nggak sih, apa tuh ada waktunya. Jadi kita boleh sekarang lagi ragu, kita boleh sekarang lagi gelisah, lagi overthinking, tapi kalau fase overthinkingnya selesai ya udah, sudahi saja semua overthinking itu, jangan dibawa. Kita harus udah fase overthinkingnya beres, ya udah, sekarang kita ngapain nih, produksi, ya udah fokus produksi, overthinkingnya udah kemarin. Kita harus tahu kapan waktunya untuk menggenggam dan kapan waktunya untuk melepas. Dan aku ngerasa dari perjalanan kamu di sini, kamu udah cukup sukses, kamu udah cukup, ya udah sukses, udah nemu dealnya juga, udah sepakat, tinggal ngejalaninnya aja. Ngejalaninnya juga kamu happy sih di sini, iya. Cuma fase selanjutnya kamu udah siap belum? Mungkin kemarin kita baru beres negosiasi, nextnya produksinya siap nggak? Atau mungkin kemarin kita baru proses negosiasi, ntar lebaran jadi nggak ketemu orang tua aku kayak gitu.
Iya itu dari tadi aku ada narasi kedua yang muter di kepalaku soal itu. Kayak dari kemarin kita udah jalan cukup lama nih. Udah siap belum aku kenalin ke orang tuaku? Bisa jadi dong. Iya gitu kali ya, Cancer. Gitu kali untuk readingan kalian kali ini. Iya, thank you banget ya untuk supportnya, untuk likes, komen, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Seru banget sih readingannya. Kalian juga semoga bermanfaat readingnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.